Perubahan bukan proses instan, melainkan perjalanan yang membutuhkan komitmen kolektif dari semua pihak. Itulah satu kutipan yang diberikan oleh Associate Profesor Dr. Doni Martin, SHMH. Nah, SMC Bicara pada sesi kali ini akan membahas tentang transformasi Polri menjawab tantangan zaman dan harapan publik. Bersama kita telah hadir seorang akademisi, praktisi hukum, dan tentunya beliau adalah penasehat ahli Kapolri. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Untuk mengetahui tentang figur beliau, marilah kita dengarkan perkenalan dari Pak Doni. Terima kasih. Nama saya Doni Martin. Saya adalah akademisi dari Universitas Jayabaya, dosen tetap di Pascasarjana, juga seorang praktisi di bidang hukum, dan saya juga alhamdulillah terakhir ini masuk atau terlibat di dalam penasihat ahli Kapolri. Saya rasa demikian, terima kasih. Nah, baik Pak Doni. Ya. Kalau dilihat dari perspektif akademis Ya. dan kebijakan publik, Ya. bagaimana Bapak memaknai apa itu transformasi Polri? Apakah sekedar restrukturisasi kelembagaan atau perubahan paradigma dalam institusi Polri, Pak? Baik, terima kasih begitu Pak Hermanto. Jadi gini Pak Hermanto, pertama yang akan saya bahas itu kenapa muncul isu reformasi Polri. Reformasi ini yang saya pahami adalah tahun 1998 yang diawali dengan adanya demonstrasi, kemudian muncul istilah reformasi, dan sekarang muncul lagi istilah reformasi, dan sekarang itu reformasinya adalah reformasi Polri. Yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, sebenarnya polisi itu bukan lagi di era reformasi, tetapi di era transformasi. Transformasi itu sendiri sebenarnya sudah terjadi pada saat pertama kali Bapak Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri, itu dia ada program namanya Promoter, profesional terpercaya. Artinya sudah melakukan transformasi dengan seperti itu. Kemudian ketika Bapak Jenderal Listio Sigit juga sudah masuk pada istilah presisi. Namun dalam kalangan akademisi dan masyarakat luas mungkin banyak mengerti istilah presisi. Presisi itu dalam sudut pandang kita adalah satu perubahan atau transformasi dari zaman dari zaman kita masih manual gitu ya, artinya konvensional, menjadi ke zaman digital. Nah, transformasi itu tidak lepas dari antara inovasi daripada Polri sendiri. Misalnya Polri sudah bertransformasi dari pelayanan publik yang tradisional menjadi digital. Bagaimana kita lihat itu? Kalau dulu itu kita misalnya mau melakukan atau kita mau membuat SKCK misalnya. SKCK itu kita mesti datang ke Polda, Polres, atau ke Mabes Polri. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Cukup kita download aplikasi yang namanya Presisi, kemudian nanti kita upload beberapa dokumen yang diminta di situ. Setelah selesai semuanya, nanti akan diberitahukan kapan menyerahkan dokumen yang asli, barulah kita mengambil SKCK itu. Nah, Pak. Ya. Sejauh mana sih inovasi dari hasil transformasi Polri itu tersampaikan ke masyarakat, terutama di masyarakat akar bawah, Pak? Karena selama ini kalau kita lihat
pelaksanaan pelayanan konvensional itu masih berlaku juga di daerah, Pak. Baik. Sebenarnya bagaimana tuh, Pak, perjalanan transformasi itu sampai menyentuh ke grassroots, Pak? Jadi begini, kenapa transformasi Polri itu belum kelihatan sampai ke bawah? Iya. Pertama, adanya isu ya, dikaitkan dengan demonstrasi kemarin, isu reformasi Polri, sehingga polisi dalam posisi tidak bisa mengembangkan inovasinya atau tidak bisa mentransformasikan apa yang menjadi transformasi tadi itu kepada masyarakat. Itu yang jadi kendala. Saya berpikir gitu ya, kalau kita bicara selalu reformasi, berarti kita kembali kepada titik nol. Kembali ke belakang, gitu ya? Kalau ke belakang. Bukan maju ke depan. Bukan gitu. maju ke depan. Kita tidak bicara ke belakang, tapi bicara ke depan. Kalau kita bicara reformasi, reformasi itu awalnya sudah terjadi 1998. Contohnya, reformasi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan beberapa lembaga negara yang belum ada, itu ada di amandemen itu. Misal contohnya, Mahkamah Konstitusi. Tahun 2002 sudah ada amandemen yang terakhir itu. Kemudian ada namanya Komisi Yudisial. Ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi di situ. Dengan adanya reformasi itu berarti adanya reformasi hukum. Nah, jadi saya berpikir kita tidak usah berbicara tentang reformasi. Sebaiknya kita berbicara tentang transformasi tadi itu. Transformasi itu kita harus sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dan paham bagaimana menggunakan aplikasi. Nah, berarti gini, Pak. Harus adanya gerakan nasional untuk sosialisasi dan edukasi tentunya tentang pemanfaatan, penggunaan daripada hasil inovasi tersebut, terutama dalam hal kemudahan pelayanan. Nah, bagaimana Bapak memandang itu, Pak? Jadi gini, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita bicara soal transformasi dari era konvensional menjadi digital, itu kan baru tersebar atau teristilahnya itu sudah dipahami masyarakat, itu baru masyarakat Kota Jakarta. Berarti baru ada di kota-kota besar gitu, Pak. Kota besar. Nah, ke depan ini sebagai masukan kepada Polri juga bahwa nanti perlu adanya sosialisasi lebih luas lagi berkaitan soal penggunaan aplikasi presisi tadi. Banyak hal-hal yang baik di dalam aplikasi itu. Contohnya tadi itu, kalau mau buat SKCK tidak usah lagi datang ke Polda, tidak usah datang ke Mabes, tidak usah datang ke Polres, cukup dengan pakai aplikasi. Cukup pencet dari rumah, upload, download, begitu udah selesai, baru berapa hari kemudian diberitahukan kita bisa ambil ke Polda, Polres, atau bisa ke Mabes Polri. Itu udah berjalan tuh, Pak? Bisa sudah digunakan, berjalan, Pak? Sudah jalan. Nah, kemudian ada lagi yang baru lagi, ada namanya aplikasi namanya Signal Samsat gitu ya, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kalau dulu kan kita selalu mengenal istilah bayar pajak ini ada banyak pungli di sana. Tapi dengan adanya transformasi dari era konvensional menjadi digital ini, menurut saya sudah hilang itu yang namanya transaksi tadi itu. Kita tetap menggunakan digital, platform digital. Dengan seperti itu, Bapak juga bisa menggunakan itu sambil dari rumah, dari kantor. Misalnya Bapak pengen bayar pajak motor nih, Bapak nggak usah lagi datang ke sana. Tinggal download aplikasi itu, sebutkan nanti plat nomor, terus kemudian alamat daripada SNK segala macam, BPKB, SNK, KTP, tinggal difoto-foto, kemudian diupload, nanti sehingga muncul nanti di dalam layar aplikasi itu SNK sudah jadi. Bayar kemana gitu kan? Biasanya kebayar ke Dispenda terdekat. Nah, kemudian itu semua kita bisa transfer. Setelah itu kita transfer semuanya, ada pilihan lagi menunya itu. SNK mau diambil di mana? Oh gitu Pak ya. Bisa diambil di Polda, bisa diambil di Polres. Tapi kita punya pilihan lagi, satu lagi. Bisa diantar melalui jasa Tiki. Bisa juga gitu Pak? Bisa. Sebegitu mudahnya kita dipermudah padahal Pak ya. Ya. Tapi kayaknya karena kurangnya
sosialisasi dan edukasi tersebut Pak ya, yang menjadi penghalang tertutup Ya. daripada inovasi, kemajuan, Ya. digitalisasi hasil dari transformasi tersebut Pak ya. Betul. Itulah disebut dengan transformasi di bidang budaya istilahnya ya. Yang selalu disebut-sebut itu kan budayanya itu kan budaya yang tidak baik. Tapi ada budaya yang baik kan. Contohnya Betul. tadi itu transformasi dari konvensional menjadi digital. Itu dengan secara otomatis itu akan hilang yang namanya pungli. Yang namanya mau cepat gitu kan. Pasti kalau udah mau cepat kan pasti ada sesuatu. Tapi dengan digital itu terhindar semua. Menghilangkan korupsi di situ. Ya. Jadi lahirnya aplikasi yang tadi namanya presisi, kemudian signal samsat tadi, itu salah satu cara untuk mengurangi atau menghilangkan yang namanya berhubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. Berarti inovasi tersebut adalah hasil daripada transformasi di era presisi itu Pak ya. Di era presisi. Nah, gini Pak, izin Ya, Bapak sebagai penasehat ahli Kapolri ini Pak. ya. Bagaimana Bapak memandang ke depan tentang nanti seperti apa sih transformasi Polri ini agar tetap relevan dong dengan kebutuhan publik yang tentunya masih selaras dengan nilai-nilai konstitusional Pak dan demokrasi. Bagaimana Bapak mengkaji? Karena Bapak ada di dalamnya dalam hal pemikiran dan inovasi Pak. Bisa dijelaskan agar masyarakat tahu Pak. Jadi gini, kalau kita bicara transformasi tadi itu, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat tadi, sebagai masukan kepada Polri nanti, ini butuh pengembangan inovasi ini. Upgrading berarti ya? Upgrading ya. Jadi pengembangan itu, ada istilah di pemerintahan itu, ada namanya penguatan, ya kan? Penguatan transformasi, ada istilah nanti mungkin apakah nanti pengembangan transformasi, di era konvensional menjadi digital. Kenapa itu perlu di semua aspek? Karena gini, Polri ini selalu jadi tuduhan karena apa? Dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Dimana ketika kita berhadapan dengan aparat, pasti kita sudah berpikir yang tidak-tidak. Dan sebelum itu juga pasti ada yang namanya percaloan. Bagaimana kita rubah nih dunia yang tadi konvensional gitu kan menjadi dunia yang digital. Jadi dengan satu tangan, satu jari kita bisa mencapai seluruh pekerjaan kita gitu. Sesuai dengan wacana yang kita hadapi ke depan adalah 5.0, 5.0 tadi. Gitu kan? Jadi kalau ini sudah tersalurkan gitu ya, apalagi kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat, tetap Polri butuh pengembangan berkaitan soal pelayanan publik tadi. Ini kan sebagai contoh dua, ya kan, aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa layanan Polri dalam melayani masyarakat. Ke depan kan bisa kita usulkan gitu ya, bahwa nanti lapor itu tidak perlu lagi kita datang ke SPKT. Nah, perihal tersebut itu apakah masih selaras dengan nilai-nilai konstitusional, Pak? Selaras, kalau saya bilang. Tidak melanggar demokrasi? Tidak. Kan demokrasi kan tuntutannya kan akuntabel, transparansi. Dengan adanya seperti itu kan transparansinya kan ada, akuntabel. Valid juga, Pak? Valid. Apalagi kalau kita bicara nanti kan good governance, pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu harus dimulai dengan apa? Transformasi. Bagaimana kita bicara transformasi? Kita bicara perubahan. Nah, transformasi itu apakah harus diselaraskan antara transformasi ke kemajuan teknologi dan inovasi di bidang digitalisasi dan selaras juga dengan nilai etika dan moral, Pak? Karena selama ini ya maaf, citra-citra itu, Pak, bagaimana mengembalikan citra positif agar ya seperti kita tahu tadi Pak, ternyata banyak sisi yang positif
yang dilakukan oleh institusi Polri, tapi karena kurang tersosialisasikan dan kurangnya edukasi ke masyarakat, akhirnya ya pandangan publik seperti sekarang ini, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi ini agar bisa dilaksanakan oleh institusi tentang bagaimana mengembalikan citra itu bahwa kita ini sudah melakukan transformasi loh, bukan seperti apa yang ada di pandangan publik, Pak. Gini, pemahaman kita harus begini dulu. Untuk menghilangkan citra buruk itu, kita harus transformasi ke era digital, dari konvensional ke digital. Karena kalau di digital itu, kita tidak bertemu secara langsung. Semua sudah ada formnya. Berarti tidak bersentuhan gitu. Tidak bersentuhan. Person to person ya? Ya, jadi artinya semua itu udah by komputer. Dan kita juga tidak bisa lagi menggunakan jasa orang lain. Misalnya contohnya Pak Hermanto pengen bikin SKCK. Pak Hermanto nyuruh orang lain pakai aplikasinya dia. Nggak bisa. Karena situ ada apa namanya untuk yang wajah itu, verifikasi wajah. Face itu ya? Ya. Nah, dengan ada verifikasi wajah itu berarti tidak bisa orang lain. Begitu juga dengan tadi itu, aplikasi untuk bayar STNK. Nggak bisa menggunakan wajah orang lain, harus wajah kita. Bukan berarti wajah kita harus sama dengan KTP kalau untuk bayar STNK ya. Iya. Bisa orang lain kalau itu. Tapi kalau untuk SKCK kan harus kita. Nah, untuk pembuatan SKCK itu, kalau dulu kan kita bisa datang dan bisa request, cepat dan lambatnya bisa di situ. Tapi sekarang nggak bisa, Pak. Semua dilayani melalui digital. Berarti sistem by data ya? Nggak bisa Bapak datang ke Mabes Polri karena Bapak punya teman di situ salah satu pejabat. Kemudian itu nggak bisa. Tetap Bapak melalui aplikasi, setelah aplikasi oke, selesai, baru nanti ada petunjuknya. Bapak kapan menyerahkan dokumen asli, sekalian ngambil. Artinya tidak bisa menggunakan jasa calo. Nah, itulah artinya mengurangi atau menghilangkan stigma pungli, Pak. Dari situ kita tanggapi dulu. Nah, kalau kita lihat tadi alur perjalanan itu luar biasa sekali padahal, Pak. Apa yang diupayakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal pelayanan masyarakat, dipermudah. Betul. Tapi sebenarnya gini, Pak. Kalau kita menggunakan SWOT analisis, sebenarnya bagaimana sih pengajiannya, Pak, sampai seperti ini, Pak? Gini ya, kalau kita lihat dari SWOT analisis itu ada beberapa komponen, ada 4 tuh asal komponennya. Tapi saya juga nggak ingat banget ya. Tapi paling tidak gini lah. Pertama, bagaimana Polri merubah budayanya. Merubah budaya ini kan tidak gampang, Pak. Budaya itu lahir dan sampai sekarang masih ada. Dan kita lakukan transformasi dari konvensional ke digital, itulah salah satu transformasi budaya. Berarti itu katakanlah bahasa sederhananya sebagai pintu masuk. Pintu masuk buat ke depan. Jadi dengan adanya aplikasi itu, saya rasa gitu kan, saya sudah mempraktekkan gitu ya. 2 aplikasi itu saya pernah gunakan. Pertama, waktu saya menggunakan aplikasi itu, waktu saya buat SKCK di Mabes Polri. Di Mabes Polri itu ada teman saya. Dan kebetulan di Intelkam. Seharusnya lebih mudah. Tetapi dia bilang sama saya, Bang, nggak bisa titip sekarang, Bang. Terus gimana caranya? Ya, buat aja aplikasi itu, isi, lengkapi, nanti kabar saat dikasih tahu, harus menyerahkan dokumen asli, nah bisa langsung diambil. Artinya kan kita nggak bisa lagi percaloan gitu ya. Kemudian untuk bayar STNK juga, atau bayar denda segala macam. Nggak ada percaloan jadinya. Dan Semua mudah dan bisa dilakukan dimanapun. karena diperlakukan semuanya sama. Iya. Tidak ada beda-bedanya. Sebagaimana seperti asas hukum, equal before the law. Sama di muka hukum. Nah itulah artinya. Sama di muka hukum. Pelayanan ini juga sama. Tidak berlaku hanya sebatas, mohon maaf, supir Grab. Tapi saya juga bisa melakukan kayak gitu. Pejabat Polri pun harus melakukan seperti itu kalau dia butuh itu. Nggak bisa main potong karena itu tersistem.
Sistem inilah yang harus dibangun, dikembangkan sehingga nanti transformasi itu jadi menyeluruh di semua aspek gitu ya. Sehingga kita mampu bersaing dengan negara-negara lain di bidang pelayanan publik. Gitu. Baik pemirsa, begitu gamblang kita mendengarkan paparan tentang transformasi Polri. Nah, ini Pak, sebelum kita tutup, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat agar publik tahu tentang transformasi itu memang luar biasa, memudahkan dalam hal pelayanan masyarakat, agar masyarakat tahu Pak. Ini mengawali sebelum tadi ada program-program ke depan yang edukasi dan sosialisasi itu Pak. Ya, jadi yang saya mau sampaikan kepada masyarakat gitu ya adalah Polri itu sudah berubah saat ini. Jadi posisi Polri itu kalau dibilang humanis sudah mulai humanis. Kalau kita bicara bisa transformasi dari budaya konvensional menjadi digital itu sudah ada. Mengikuti perkembangan zaman sebagaimana dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, saya berharap gitu ya, pesan kepada masyarakat juga ya kita ikutin perkembangan transformasi digital aja supaya kesan negatif thinking itu tidak ada lagi gitu. Nah, izin Baik. sebagai penasehat ahli nih Pak, sebagai penasehat ahli Kapolri ya Pak. Ya. Apa sih yang Bapak ingin sampaikan agar wajah perjalanan dari reformasi ke transformasi Polri itu memang benar-benar ada dan luar biasa. Hanya saja mungkin masyarakat di bawah itu belum tahu dan belum paham juga bagaimana menggunakan hasil dari inovasi tersebut, Pak. Boleh disampaikan di sini juga, Pak. Nanti kita akan lakukan sosialisasi Pak Hermanto ya berkaitan soal penggunaan aplikasi digital tadi itu. Itu kan salah satu bentuk transformasi yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan pelayanan publik untuk melayani masyarakat. Sehingga masyarakat nanti tidak harus bertemu dengan aparat penegak hukum yang memerlukan beberapa dokumen berkaitan soal dengan SKCK tadi atau juga termasuk juga untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tadi itu kan. Sehingga akan tercipta pemerintahan bebas dari korupsi dan kolusi nanti. Akhirnya. Baik, pemirsa, sepertinya sudah jelas ya Pak ya, bahwa tanda kutip reformasi Polri itu sebenarnya sudah bukan masanya lagi. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Kalau itu yang digaungkan berarti kita mundur ke belakang. Ya. Sekarang yang ada adalah transformasi Polri. Bagaimana migrasi, ya, perpindahan dari konvensional ke digital itu benar-benar dikembangkan dan terus valid dan mudah untuk digunakan oleh publik. Seperti itu, Pak. Ya, kira-kira itu. Jadi saya berharap nanti dengan adanya sosialisasi penggunaan aplikasi digital itu nanti dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi digital. Misalnya tadi itu kita butuh surat SKCK, kita nggak perlu datang lagi ke Mabes, Polda, Polres, cukup dari rumah aja. Tapi nanti pada saat mau ngambil ya tentu harus datang dong, kan? Ini kan mengurangin hubungan secara langsung, kontak secara langsung. Kemudian yang kedua, untuk membayar pajak nanti itu kan nggak usah lagi datang ke gerai pembayaran pajak atau nggak usah lagi datang langsung ke Polda, ya kan? Sehingga kita bisa juga bayar itu melalui aplikasi dan nggak usah datang kok. Itu nggak perlu datang kita kalau untuk bayar STNK itu. Semua kita sudah bayar sesuai dengan aplikasi. Nggak perlu lagi ngasih uang sama siapapun, bisa dikirim ke rumah kok. Itu bisa Pak ya? Saya sudah buktikan. 2 mobil saya bayar melalui aplikasi. Mudah Pak cara penggunaannya itu? Mudah.
Ini masalahnya kan mungkin belum tersosialisasi saja, makanya nanti kita akan lakukan sosialisasi penggunaan aplikasi itu, sehingga masyarakat lebih mudah untuk memahami begini loh caranya mengatasi persoalan-persoalan yang sudah terjadi selama ini. Baik pemirsa, seperti apa sih proses daripada penggunaan hasil inovasi transformasi Polri? Mari kita saksikan. Oh baru. Life form detected. Welcome. Perpanjangan SIM nasional. Sebelum masuk ke formulir perpanjangan SIM akan ditampilkan syarat perpanjangan SIM nasional. Pengguna juga dapat klik ikon tanda tanya untuk melihat panduan lengkap cara perpanjangan SIM. Langkah pertama adalah registrasi identitas. Pengguna dapat melengkapi informasi SIM seperti golongan SIM nasional, nomor SIM nasional, dan upload dokumen pendukung seperti foto ektp, SIM, tanda tangan, dan pas foto dengan latar belakang biru. Klik preview dokumen untuk memastikan kesesuaian data atas dokumen yang diupload. Pengguna perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ERICAS dan tes psikologi sebelumnya. Kemudian klik cek kelengkapan data. Apabila data sudah lengkap, pengguna dapat lanjut ke proses selanjutnya. Langkah ketiga, pemilihan lokasi Satpas. Pilih Polda dan nama Satpas untuk penerbitan SIM. Langkah keempat, lengkapi data rekening pengembalian. Langkah kelima adalah pengiriman atau pengambilan. Terdapat 3 metode, yaitu pengiriman melalui PT Pos dengan mengisi alamat lengkap. Ambil sendiri, SIM dapat diambil langsung di Satpas penerbit yang dipilih. Diwakilkan, SIM dapat diambil oleh wali yang terdaftar. Langkah terakhir, melakukan konfirmasi atas keseluruhan data yang telah dilengkapi, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Klik metode pembayaran, kemudian lihat nomor rekening untuk mengetahui nomor virtual account dan lakukan pembayaran sesuai panduan pembayaran yang terlampir. Setelah pembayaran berhasil, pengguna dapat cek status perpanjangan SIM nasional yang sedang berlangsung di menu transaksi menjadi diproses. Status menjadi dikirim jika menggunakan POS, atau diambil apabila memilih ambil sendiri atau diwakilkan. Apabila SIM telah sampai atau diterima, klik konfirmasi SIM diterima pada halaman detail transaksi, kemudian isi IKN, indeks kepuasan masyarakat, selesai. Klik menu digitalisasi. Pilih jenis dokumen yang akan di-scan, pilih SIM nasional untuk mendigitalisasi SIM fisik. Kemudian pilih scan kartu untuk memindai data SIM fisik, maka golongan dan nomor SIM tampil otomatis. Pastikan golongan dan nomor SIM sudah sesuai. Lanjutkan dengan memilih verifikasi SIM untuk pengecekan data SIM Anda. Klik verifikasi SIM saya untuk memastikan keaslian data di pusat data. Setelah berhasil SIM digital akan tampil disertai dengan QR dinamis yang sudah tersertifikasi. Pengguna juga dapat melakukan proses input data secara manual tanpa perlu men-scan SIM. Klik menu digitalisasi. Pilih jenis dokumen yang akan di-scan dan memilih SIM internasional.
Kemudian pilih scan kartu untuk memindai data SIM fisik, maka golongan dan nomor SIM tampil otomatis. Pastikan nomor SIM sudah sesuai. Lanjutkan dengan memilih verifikasi SIM untuk pengecekan data SIM Anda. Setelah berhasil, SIM digital Anda siap digunakan, lengkap dengan QR Code tersertifikasi. Pengguna juga dapat melakukan proses input data secara manual tanpa perlu mi-scan SIM. Klik menu digitalisasi. Pilih STNK untuk mendigitalisasi STNK fisik, kemudian pilih scan dokumen untuk memindai data STNK fisik, maka nomor plat kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka tampil otomatis. Pastikan nomor plat kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka sudah sesuai. Klik verifikasi STNK saya untuk memastikan keaslian data di pusat data. Setelah berhasil STNK digital, akan tampil disertai dengan QR dinamis yang sudah tersertifikasi. Pengguna juga dapat melakukan proses input data secara manual tanpa perlu mi-scan SIM. Klik menu digitalisasi. Pilih BPKB untuk mendigitalisasi BPKB fisik. Pastikan nomor plat kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka sudah sesuai. Klik verifikasi BPKB saya untuk memastikan keaslian data di pusat data. Setelah berhasil BPKB digital, akan tampil disertai dengan QR dinamis yang sudah tersertifikasi. Perpanjangan SIM nasional. Sebelum masuk ke formulir perpanjangan SIM akan ditampilkan syarat perpanjangan SIM nasional. Pengguna juga dapat klik ikon tanda tanya untuk melihat panduan lengkap cara perpanjangan SIM. Langkah pertama adalah registrasi identitas. Pengguna dapat melengkapi informasi SIM seperti golongan SIM nasional, nomor SIM nasional, dan upload dokumen pendukung seperti foto ektp, SIM, tanda tangan, dan pas foto dengan latar belakang biru. Klik preview dokumen untuk memastikan kesesuaian data atas dokumen yang diupload. Pengguna perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ERICAS dan tes psikologi sebelumnya. Kemudian klik cek kelengkapan data. Apabila data sudah lengkap, pengguna dapat lanjut ke proses selanjutnya. Langkah ketiga, pemilihan lokasi Satpas. Pilih Polda dan nama Satpas untuk penerbitan SIM. Langkah keempat, lengkapi data rekening pengembalian. Langkah kelima adalah pengiriman atau pengambilan. Terdapat 3 metode, yaitu pengiriman melalui PT Pos dengan mengisi alamat lengkap. Ambil sendiri, SIM dapat diambil langsung di Satpas penerbit yang dipilih. Diwakilkan, SIM dapat diambil oleh wali yang terdaftar. Langkah terakhir, melakukan konfirmasi atas keseluruhan data yang telah dilengkapi, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Klik metode pembayaran, kemudian lihat nomor rekening untuk mengetahui nomor virtual account dan lakukan pembayaran sesuai panduan pembayaran yang terlampir. Setelah pembayaran berhasil, pengguna dapat cek status perpanjangan SIM nasional yang sedang berlangsung di menu transaksi menjadi diproses. Status menjadi dikirim jika menggunakan pos, atau diambil apabila memilih ambil sendiri atau diwakilkan. Apabila SIM telah sampai atau diterima, klik konfirmasi SIM diterima pada halaman detail transaksi, kemudian isi IKN, indeks kepuasan masyarakat, selesai. Sahabat Lantas, kali ini kita akan membahas cara pendaftaran SIM internasional melalui aplikasi digital Korlantas. Pertama, buka menu SIM, lalu pilih submenu pendaftaran SIM internasional. Di halaman ini akan tampil informasi syarat pendaftaran. Jika masih bingung, klik ikon tanda tanya untuk melihat panduan lengkap. Berikutnya, user diminta untuk melengkapi informasi SIM, mulai dari golongan SIM nasional, nomor SIM nasional, hingga golongan SIM internasional yang diajukan. Setelah itu, akan tampil data SIM nasional milik user yang sudah diverifikasi ke pusat data. Periksa kembali dan lengkapi bila ada data yang kurang. Kemudian, masukkan informasi negara tujuan
serta nomor paspor yang masih aktif untuk proses verifikasi data. Selanjutnya, upload dokumen pendukung. Dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP khusus WNI, SIM nasional yang masih berlaku, paspor, pas foto, dan tanda tangan. Berikutnya, pilih Satpas penerbit SIM internasional. Saat ini, penerbit hanya tersedia di Korlantas Polri. Lalu, masukkan nomor rekening penampungan dana pengembalian jika pengajuan ditolak oleh Satpas. Untuk pengiriman, ada beberapa pilihan. Jika memilih via Pos Indonesia, masukkan alamat dan data penerima. Kamu juga bisa menggabungkan pengiriman dengan pengajuan berikutnya, maksimal 2 buku SIM internasional. Jika memilih ambil sendiri, alamat Satpas penerbit akan ditampilkan. Jika memilih diwakilkan, masukkan data orang yang mewakili dan pastikan membawa surat kuasa saat pengambilan. Jika memilih pengiriman kolektif, masukkan nomor registrasi transaksi sebelumnya serta NIK pemilik registrasi tersebut, kemudian lakukan pengecekan ulang data pendaftaran sebelum melanjutkan. Setelah itu, pilih metode pembayaran BRI, Virtual Account. Sistem akan menampilkan nomor virtual account yang digunakan untuk pembayaran. Berikutnya, user bisa melihat riwayat pengajuan pada menu transaksi. Status pengajuan akan diperbarui otomatis oleh sistem, termasuk riwayat pengiriman SIM internasional. Setelah SIM diterima, terakhir jangan lupa memberikan survei kepuasan pelayanan di aplikasi digital Korlantas. Selesai. Sahabat Lantas, dengan aplikasi digital Korlantas, pendaftaran SIM internasional jadi lebih mudah, praktis, dan transparan. Halo sahabat Lantas, kali ini kita akan membahas cara menggunakan layanan komunitas pada aplikasi digital Korlantas. Pertama, sebelum masuk ke layanan komunitas, pastikan kamu sudah melakukan verifikasi data berupa NIK, email, dan nomor handphone. Selain itu, lakukan juga digitalisasi SIM. Berikutnya, setelah semua persyaratan selesai, masuk ke menu lainnya pada halaman utama, lalu pilih komunitas. Di sana akan tampil daftar komunitas yang sudah terdaftar. Pilih komunitas yang kamu inginkan, lalu klik gabung. Setelah bergabung, kamu bisa masuk ke chatroom komunitas. Di dalamnya terdapat pesan dari admin komunitas. Kamu juga bisa menyematkan atau membisukan notifikasi dengan menekan ikon titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya, jika kamu butuh bantuan, klik ikon titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih pusat informasi. Di sini tersedia berbagai daftar pertanyaan yang sering ditanyakan. Tinggal pilih dan jawaban akan langsung muncul. Kemudian, kalau kamu ingin keluar dari komunitas, klik berhenti bergabung pada detail komunitas atau melalui menu titik 3 di pojok kanan atas chatroom. Terakhir, perlu diketahui bahwa admin dapat memblokir user yang melakukan pelanggaran melalui web admin komunitas. Selesai sahabat Lantas, dengan layanan komunitas di Digital Korlantas, interaksi jadi lebih mudah, cepat, dan terarah. Sesi kali ini kita sangat bersyukur sekali kepada Pak Tony Martin yang telah menjabarkan dari mulai reformasi Polri sampai ke transformasi Polri yang begitu gamblang, bahwa kemajuan daripada transformasi itu nyata Pak ya. Nyata. Dan ada. Hanya mungkin masyarakat bawah belum mengetahuinya. Maka di sini tadi Pak Doni mengatakan akan mendorong Pak ya untuk dilakukan sosialisasi. Termasuk edukasinya juga Pak. Edukasinya. Jadi ada gerakan nasional, Gerakan nasional. Kamtibmas mengajari tentang penggunaan aplikasi tersebut. Iya. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi kita sekarang sudah paham bahwa kemajuan institusi Polri sudah luar biasa dalam hal mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Bayar pajak kendaraan, buat SKCK, kita tidak lagi berkeringat menunggu antrian di kepanasan. Cukup dari rumah Pak ya? Cukup sambil ngopi, download aplikasi, daftar, registrasi, dan isi form itu sesuai dengan yang ada di situ ya. Aplikasi. Jadi Pak. Jadi nanti ada apa namanya, ada pemberitahuan di dalam aplikasi itu
suruh bayar kemana, kemudian kapan bisa diambil, dan mau diambil langsung atau dikirim. Nanti ada itunya, pemberitahuan dalam aplikasi itu. Jadi kalau mengutip dari kata-kata Bapak ya, Bapak mengatakan transformasi Polri sudah menjawab tantangan zaman dan harapan publik. Betul. Benar seperti itu. Betul. Tetapi tentunya perubahan itu butuh waktu. Betul. Dan perlu adanya kolektif Pak ya. Ya. Dari siapa tuh Pak? Nanti dari Mabes Polri lah nanti. Gerakan ini akan dilakukan oleh Mabes Polri dan turun kepada Polda-Polda, Polda-Polda kemudian kepada Polres-Polres. Sehingga bisa terintegrasi kepada seluruh masyarakat luas. Baik pemirsa, sepertinya kita akhiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni. Terima Dan kasih Pak Herman. semoga ini sebagai jembatan Pak Amin. antara catatan-catatan kemajuan yang belum diketahui oleh masyarakat yang telah dilakukan oleh Polri melalui transformasi itu, sehingga masyarakat tahu tentang kemajuan-kemajuan itu. Baik. Nah, PR kita mungkin bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan, Iya. cara dan bagaimana masyarakat adaptif juga dalam aplikasi tersebut, sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa dimudahkan dalam hal pelayanan ketika berhubungan dengan institusi Polri. Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan berjumpa masih tetap di Semsi Bicara, jujur dalam bertutur. Terima kasih Pak. Terima kasih.